Perjalanan ketujuh dan terakhir Sinbad si pelaut. Saudara-saudara dan teman-teman dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dari Cahaya Ilmu. Saya Asep Dewan dengan didampingi oleh Kang Tony Chandra Maulana dengan situs resmi kisah.org. Setelah Sinbad kembali dari pelayarannya yang ke-6, dia kembali pada cara hidupnya sebelumnya dan melanjutkan hari-harinya dalam kesenangan dan kebahagiaannya siang dan malam, tenggelam dalam permainan, hiburan, dan kenikmatan setelah dia berhasil mendapatkan laba keuntungan. Sampai dia mulai lagi merasakan rindu untuk berlayar di lautan, berhubungan dengan para pedagang, serta melihat negeri-negeri asing, dan mendengarkan hal-hal yang baru baginya. Teman-teman, tetapi Sinbad setelah kembali dari perjalanannya yang ke-6, berusaha keras menyingkirkan semua pikirannya untuk bertualang lagi, untuk melakukan perjalanan lautan lagi, karena di usianya kini dia butuh istirahat. Sinbad memutuskan untuk tidak lagi melibatkan diri dalam berbagai bahaya-bahaya yang pernah dia lalui, sehingga ia hanya berpikir untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam ketenangan. Pada suatu hari, dikisahkan ketika Sinbad sedang menjamu beberapa temannya, seorang pelayannya datang dan berkata kepadanya bahwa seorang petugas dari seorang khalifah ingin bertemu dengan Tuan Sinbad. Maka Sinbad si pelaut pun bangkit dari mejanya dan pergi menemuinya. Apa yang kau katakan? Seorang khalifah? Betul kan? Seorang khalifah? Seorang khalifah mengundang Tuan untuk datang ke keraton istananya. Seorang khalifah. Demikian kata Sinbad si pelaut. Betul, Tuan. Saya ditugaskan untuk menyampaikan bahwa beliau ingin berbicara dengan Tuan Sinbad si pelaut. Akhirnya Sinbad mengikuti petugas itu ke istana kekhalifahan. Di hadapan khalifah, Sinbad memberi hormat dengan bersujud di kakinya. Selamat datang Sinbad. Sinbad, kata khalifah pada Sinbad. Begini Sinbad, aku memerlukanmu Sinbad, dan kau harus membantuku mengirimkan jawaban dan bingkisan untuk Raja Serendib yang kau bawa beserta rombonganmu beberapa waktu yang lalu. Karena aku punya kewajiban harus membalas kebaikannya Sinbad. Sinbad mendengar perintah khalifah itu bagaikan sebuah guntur di angkasa. Dan dia berkata kepada khalifah, Yang mulia, Sinbad menjawab, Yang mulia, hamba siap untuk melakukan apapun yang dipikir pantas oleh Yang mulia untuk diperintahkan kepada hamba. Akan tetapi dengan segala kerendahan hati,
Aku mohon kepada Tuanku untuk mempertimbangkan apa saja yang sudah kualami, Tuanku. Tuanku, hamba juga sudah bersumpah tidak akan pernah meninggalkan Baghdad lagi, Tuanku. Kemudian Sinbad mengambil kesempatan untuk menceritakan kepadanya segala petualangannya yang dengan sabar didengarkan oleh khalifah itu. Tidak lama setelah Sinbad bercerita yang demikian panjangnya, khalifah segera berkata, "Sinbad, aku mengakui," demikian kata khalifah, "bahwa hal-hal yang kau ceritakan kepadaku memang sangat luar biasa, Sinbad. Tapi ini demi aku. Kau harus menerima perjalanan yang aku tawarkan kepadamu, Sinbad. Kau tidak perlu melakukan apapun selain pergi ke Pulau Serendib dan mengirimkan bingkisan dariku yang akan kusertakan denganmu. Setelah itu, setelah beres tugasmu, kau bebas untuk pulang kapanpun. Sinbad, kau harus pergi. Seperti yang kau ketahui bahwa tidak pantas bagi kehormatanku untuk mempunyai hutang kepada raja di pulau itu, Sinbad." Khalifah sepertinya bersikeras untuk setengah memaksa kepada Sinbad agar melakukan perjalanan lagi. Sinbad merasa bahwa sang khalifah tetap bersikeras pada kemauannya. Akhirnya Sinbad menyerah dan mengatakan kepada khalifah bahwa dia sanggup melaksanakan permintaannya dan sekaligus perintah yang dibebankan kepada dirinya beserta rombongannya. Daulah Tuanku, walaupun hamba sudah bersumpah, tetapi demi kemuliaan negeri dan kebesaran negeri, juga untuk memenuhi janji Tuan, untuk membalas budi dan kebaikan dari Raja Serendib, Paduka siap untuk berangkat menunaikan tugas dari Tuanku. Tentu saja jawaban dari dia membuat khalifah sangat senang dan gembira, dan memberikan kepada Sinbad si pelaut berupa 1.000 payet untuk biaya perjalanannya. Selanjutnya, Sinbad segera bersiap-siap untuk keberangkatannya dalam beberapa hari saja. Dan tidak berapa lama setelah surat dan bingkisan dari khalifah dikirimkan kepada Sinbad, Sinbad pun pergi ke Balsora, di mana dia berangkat dan akan memulai perjalanan yang menyenangkan mungkin. Pelayaran ketujuh dan terakhir pun dimulai. Sinbad si pelaut beserta rombongan tiba di Pulau Serendib, di mana dia diperkenalkan kepada pejabat-pejabat kerajaan dengan rombongannya, dan meminta mereka untuk dapat segera memberikan waktu untuk bertemu dengan sang raja. Mereka langsung melakukannya, dan Sinbad beserta rombongan diantar ke istana dengan sikap penuh hormat, sehingga Sinbad memberi hormat kepada raja sesuai dengan kebiasaan di sana. Sang pangeran dengan segera mengenaliku dan mengaku dirinya sangat senang dapat bertemu kembali dengan Sinbad. "Oh, wahai Tuan Sinbad, Tuan Sinbad," demikian kata sang raja, "selamat datang kembali Tuan Sinbad beserta teman-teman yang lain.
Aku bersumpah bahwa aku sering memikirkanmu, Tuan Sinbad, sejak kedatanganmu dulu. Dan hari ini kita diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita dapat saling bertemu kembali, Tuan Sinbad. Sinbad juga membuat pujian untuknya. Dan setelah berterima kasih kepadanya untuk kebaikannya, Sinbad dan rombongan memberikan surat dan bingkisan dari sang khalifahnya yang beliau terima tentu saja dengan sangat senang hati. Bingkisan dari sang khalifah tiada lain adalah satu set lengkap pakaian dari emas seharga 1.000 payet, 50 jubah dari bahan yang sangat mahal, 100 lagi kain putih yang terbaik dari Kairo, Swiss, Kusa, dan Alexandria. Yang dimaksud di sini dari sekitar terusan Suez. Kemudian sebuah ranjang istana merah tua dan sebuah hiasan berbentuk kapal yang lebar setebal 1 inci dan lebar kurang dari setengah meter dengan dasarnya bergambar timbul seorang pria dengan satu lututnya di tanah, sedang memegang busur dan panas siap menembak seekor singa. Ia juga memberinya bingkisan berupa sebuah meja yang menurut cerita pernah dimiliki oleh Raja Sulaiman yang agung. Surat dari khalifah untuk Raja Serendib itu berbunyi, "Salam atas namanya yang maha benar, penguasa jalan yang benar kepada Sultan yang berbahagia, dari Abdullah Harun al-Rasyid, yang telah diberkati tempat terhormat oleh Tuhan setelah para pendahulunya tiada. Kami menerima suratmu dengan perasaan senang dan mengirimkan kepadamu bingkisan ini dari pelabuhan kami. Taman dengan rancangan yang luar biasa. Kami mengharapkan ketika kau melihatnya, bahwa kau akan menemukan maksud baik kami dan menyukainya. Sampai jumpa." Teman-teman, Raja Serendib merasa sangat senang karena sang khalifah membalas niat baiknya. Segera setelah pertemuan ini, Sinbad memohon pamit untuk segera pulang ke negerinya. Tetapi ia mengalami kesulitan untuk berangkat berlabuh. Pada akhirnya dia berhasil mendapatkan izin pamit. Dan sang raja, ketika akan berpisah dengan Sinbad, memberikannya hadiah yang sangat berharga. Kemudian Sinbad dan rombongan segera berangkat untuk pulang ke negerinya, yaitu Baghdad. Tetapi teman-teman, keberuntungan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tuhan berkata sebaliknya. Syahdan, 3 atau 4 hari sejak keberangkatannya, mereka diserang oleh bajak laut yang dengan mudah menangkap kapal mereka dan menguasainya. Beberapa awak kapal berusaha untuk melawan sedapat mungkinnya dan kehilangan banyak jiwa di antara mereka teman-teman Sinbad. Tetapi Sinbad dan sisa awak yang ada, yang tidak merasa gegabah, dikasihani juga oleh bajak laut itu untuk dijadikan budak. Mereka semua dilucuti dan diberikan pakaian yang compang-camping oleh bajak laut. Kemudian mereka membawa Sinbad dan kawan-kawan ke sebuah pulau yang terpencil di mana mereka akan dijual. Diceritakan Sinbad dijual kepada seorang pedagang yang kaya, yang segera membawanya ke rumahnya, merawat Sinbad dengan baik dan memberikan pakaian yang
sangat bagus untuk seorang budak. Beberapa hari kemudian, tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya, ia bertanya apakah Sinbad mengerti tentang perdagangan. Dengan segera Sinbad menjawab bahwa dirinya bukanlah seorang mekanik. Dan bajak laut yang menjualnya telah merampok segala miliknya. Tapi katakan padaku, demikian jawab majikannya. Apakah kau dapat menembak dengan busur? Sinbad menjawab bahwa memanah adalah salah satu kegiatannya di masa muda dan dirinya belum melupakannya. Ya Tuan, saya kebetulan sering bermain-main dengan panahan Tuan. Demikian jawaban Sinbad si pelaut. Selanjutnya majikannya memberinya busur dan panah dan membawa Sinbad besertanya dengan mengendarai seekor gajah yang cukup besar, yaitu ke sebuah hutan besar yang cukup jauh dari kotanya. Mereka pergi cukup jauh ke dalam hutan, ke tengah hutan. Dan ketika ia merasa cukup untuk berhenti, ia menurunkan Sinbad, kemudian memperlihatkan padanya sebuah pohon besar sambil berkata, Sinbad, coba naiklah ke pohon itu. Demikian kata dia. Dan coba kau tembaklah gajah yang terlihat melintas ya. Karena demikian, ada banyak jumlahnya di dalam hutan ini. Dan jika ada yang jatuh, datang dan kabari aku segera ya. Setelah selesai mengatakan itu, ia meninggalkan Sinbad sendirian dan pulang ke kotanya. Sinbad berada di pohon sepanjang malam. Sinbad tidak melihat seekor gajah pun selama itu. Tetapi di pagi harinya tidak lama setelah matahari terbit, ia melihat sejumlah besar gajah. Sinbad pun mulai mengokang senjatanya, menembakkan beberapa panah ke arah mereka, dan akhirnya satu dari gajah-gajah itu kena dan jatuh. Sisanya segera meninggalkannya. Dan Sinbad bebas untuk pergi mengabari majikannya. Ketika ia memberitahukan berita itu, majikanku memberinya makan yang sangat enak, kemudian memuji keberaniannya dan menyanjung tinggi dirinya. Kemudian Sinbad dan majikan pergi bersama ke hutan, di mana mereka menggali lubang untuk gajah tersebut. Majikannya bermaksud untuk kembali lagi setelah gajah itu menjadi bangkai, dan akan mengambil gading dan lain-lainnya untuk dijual. Sinbad pun melanjutkan permainan ini selama 2 bulan, dan membunuh satu gajah setiap hari, kadang-kadang berhasil di satu pohon, dan terkadang di pohon yang lain. Di suatu pagi, ketika Sinbad si pelaut sedang mencari gajah, ia melihat banyak gajah dengan tercengang keheranan. Mereka berhenti dan mendatanginya dengan suara yang begitu menakutkan, dan berjumlah sangat banyak seakan bumi tertutup dan bergetar oleh mereka. Kemudian mereka mengelilingi pohon tempat Sinbad berada dengan belalai mereka yang terjulur dan semua mata tertuju pada Sinbad. Pada saat yang menakutkan ini, Sinbad tetap tidak bergerak. Dan dia merasa sangat takut sehingga busur dan anak panahnya terjatuh dari tangannya. Jatuh, senjata tidak di tangan lagi. Ketakutannya semakin nyata dan sangat nyata. Dan setelah para gajah itu memandangi Sinbad untuk beberapa saat, seekor gajah yang paling besar melingkarkan belalainya di akar pohon dan menariknya dengan sangat kuat, sehingga ia mencabutnya dan melemparkannya ke tanah. Sinbad pun jatuh bersama dengan pohon itu, dan gajah tersebut mengangkat Sinbad dengan belalainya.
Apa ini? Lepaskan. Kemudian menaruh Sinbad di punggungnya, di mana dia duduk lebih menyerupai orang mati daripada orang hidup, dan pundaknya bergetar. Kemudian ia memimpin rombongan yang mengikutinya dalam barisan dan membawa Sinbad ke suatu tempat di mana ia menaruhnya kembali ke tanah dan meninggalkannya bersama dengan rombongannya. Bayangkan, jika kau bisa, kita bisa situasi yang dia alami seperti itu, teman-teman. Aku sempat berpikir demikian, kata Sinbad, bahwa dia mungkin sedang bermimpi. Tapi akhirnya setelah berbaring untuk beberapa saat dan melihat bahwa para gajah itu sudah tidak tampak lagi, Sinbad pun berdiri dan menemukan bahwa dirinya berada di sebuah lembah yang panjang dan lebar, dan tertutup seluruhnya oleh tulang dan gading gajah. Demikian, pikir dari Sinbad. Hal ini membuatnya merenungkan dirinya sendiri. Dia mengagumi naluri binatang-binatang yang bernama gajah itu. Sinbad yakin bahwa ini adalah kuburan mereka, dan mereka membawanya kemari dengan tujuan untuk memberitahukan padanya bahwa Sinbad seharusnya tidak membunuh mereka, karena selama ini ia hanya bertujuan untuk mengambil gading mereka. Sinbad tidak bermalam di lembah itu, tapi kembali ke kota. Dan setelah berjalan siang dan malam, Sinbad pun sampai di tempat tinggal majikannya. Sinbad tidak bertemu dengan seekor gajah pun selama perjalanannya, sehingga ia berpikir bahwa mereka telah pindah lebih jauh lagi ke dalam hutan dan membiarkannya bebas untuk kembali ke lembah itu tanpa ada gangguan. Segera setelah majikannya melihatnya pulang, dia berkata kepada Sinbad si pelaut, "Wahai Sinbad, Sinbad yang malang." Demikian katanya. "Aku merasa sedih, Sinbad, membayangkan apa yang telah menimpamu. Aku berada di hutan, di mana aku menemukan sebuah pohon yang baru saja dicabut dari akarnya, dan sebuah busur dan panah di tanah. Dan setelah mencarimu tanpa hasil, aku tidak yakin akan bertemu lagi denganmu, Sinbad. Katakan kepadaku, apa yang menimpa dirimu, Sinbad? Dan mukjizat apa yang terjadi sehingga kau masih hidup? Cepat ceritakan." Sinbad memuaskan keingin tahuan majikannya. Dan di pagi harinya, mereka berdua kembali ke lembah itu. Ia merasa senang ketika melihat apa yang dikatakan Sinbad adalah benar. Mereka mengisi gajah yang kami tumpangi dengan sebanyak mungkin gading-gading yang dapat ia bawa. Dan ketika mereka pulang, majikan Sinbad berkata padanya, "Sinbad, saudaraku, aku tidak lagi akan memperlakukanmu sebagai budakku. Setelah memberitahukan penemuan yang akan membuatku kaya raya, Tuhan memberkatimu dengan kebahagiaan dan kemakmuran, Sinbad. Demi Tuhan, aku akan memberikanmu kebebasan. Aku akan membuka diri kepadamu dan akan mengatakan ini kepadamu. Para gajah di hutan, kami setiap tahun telah membunuh banyak budak yang kami kirimkan untuk mencari gading. Walaupun banyak peringatan yang sudah kami berikan kepada mereka, para binatang itu membunuh mereka satu persatu. Tuhan telah mengirimu untuk luput dari kekejaman mereka dan memberikan anugerah hanya kepadamu. Itu adalah tanda bahwa Dia menyayangimu dan menggunakanmu untuk menolong dunia. Oh, telah berhasil memberiku keuntungan yang sangat besar. Kami tidak dapat memperoleh gading dengan cara yang biasa, tetapi dengan mengorbankan nyawa budak-budak kami.
Dan sekarang seluruh kota kami akan menjadi kaya karena bantuanmu. Jangan berpikir, Sinbad, bahwa aku berpura-pura menghadiahkanmu kebebasanmu. Aku juga akan memberimu kekayaan yang pantas. Aku dapat mengerahkan seluruh kota kami untuk memberi sumbangan atas keuntungan yang kuberikan, Sinbad. Tetapi aku merasa terhormat untuk melakukannya sendiri, Sinbad. Demikian kata majikan Sinbad. Terhadap pujian itu, Sinbad menjawab, Tuhan besertamu. Pemberian kebebasan darimu adalah cukup untuk membalas apapun utangmu kepadaku. Dan aku tidak menginginkan hadiah apapun untuk pelayanan yang kulakukan demi keberuntunganmu dan kotamu, selain keinginan untuk pulang kembali ke negaraku, Tuan. Oh, baiklah, Sinbad. Demikian kata majikannya. Sinbad, musim hujan sebentar lagi tiba bersama kapal laut untuk mengangkut gading. Aku akan mengirimmu pulang setelah itu dan membayar semua biaya perjalananmu, Sinbad. Jangan khawatir. Sinbad berterima kasih lagi kepadanya untuk pembebasannya dan niat baiknya padanya. Sinbad tinggal bersamanya sampai musim hujan tiba. Dan selama itu mereka melakukan banyak perjalanan ke lembah tersebut untuk mengisi gudang dengan gading-gading gajah yang mahal harganya. Pedagang-pedagang lain yang berjualan gading juga melakukan hal yang sama, karena tidak dapat lagi disembunyikan dari mereka. Teman-teman, kapal-kapal pun akhirnya tiba di negeri itu. Dan majikan Sinbad sendiri memilih kapal yang akan memberangkatkannya. Ia mengisi setengahnya dengan gading atas nama Sinbad, menyiapkan sejumlah besar perbegalan untuk perjalanannya, dan memintanya untuk menerimanya sebagai hadiah, sebagai penghargaan dari negara atas jasa Sinbad yang sangat besar. Sinbad pun berangkat. Mereka berlayar. Dibandingkan dengan petualangan-petualangan yang sudah dia alami, kebebasan ini terasa sangat luar biasa dan terus-menerus dipikirkan di kepalanya. Syahdan mereka berhenti di beberapa pulau untuk membeli beberapa kebutuhan pokok. Kapal mereka disambut di sebuah pelabuhan di pulau utama Hindia. Sinbad dan kawan-kawannya pun berlabuh di sana, dan karena tidak mengambil risiko untuk berlayar ke Balsora, Sinbad menurunkan muatan gading-gadingnya, dan dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya melalui daratan. Sinbad memperoleh keuntungan besar dari gadingnya, yang diberikan dari majikannya beserta penduduk negeri yang dibantunya. Sinbad dapat membeli beberapa barang yang langka yang akan dijadikan oleh dia sebagai hadiah. Dan ketika semua siap, Sinbad berangkat dengan sejumlah besar kereta barang pedagang. Tentu saja perjalanan itu memakan waktu yang cukup lama dan cukup menderita. Tetapi dijalani oleh Sinbad dan kawan-kawan dengan penuh kesabaran, karena dia telah mempertimbangkan tidak ada lagi yang perlu ditakuti dari bahaya di laut, bajak-bajak laut, ular-ular, ataupun bahaya lain yang pernah dia alami. Semua kelelahan ini akhirnya berakhir, dan Sinbad beserta teman-temannya yang setia tiba juga dengan selamat di negeri Baghdad. Dengan segera Sinbad pergi menghadap kepada khalifah di istana, dan tentu saja
Semua itu dibarengi dengan teman-temannya, serta memberinya kabar mengenai tugasnya. Sang khalifah berkata kepada Sinbad bahwa beliau merasa sangat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman, teman-teman? Beliau mengatakan merasa sangat tidak nyaman karena Sinbad lama tidak kembali. Tetapi ia selalu berharap agar Tuhan selalu melindunginya. Ketika Sinbad menceritakan petualangannya dengan para gajah, beliau terlihat terkejut sekali dan tidak akan percaya sedikit pun jika saja ia tidak mengetahui kejujuran Sinbad si pelaut. Ia selalu mengingat cerita itu dan cerita-cerita lain yang sudah diceritakan kepadanya. Untuk selanjutnya beliau menyuruh seorang sekretaris dari kekhalifahan untuk menuliskannya dalam huruf emas dan menyimpannya di ruang hartanya. Sinbad pensiun dengan perasaan puas dengan kehormatan yang dia terima beserta hadiah-hadiah yang diberinya kepadanya. Dan setelah itu Sinbad mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada keluarga, sanak saudara, teman-teman, dan lingkungannya. Teman-teman, sebagai bahan perbandingan, kami akan sampaikan perjalanan yang ketujuh versi lain yang memang sudah diterbitkan berupa sebuah buku tentang Sinbad si pelaut. Dan ini perlu ditambahkan sebagai pembanding dari apa yang tadi kami utarakan yang bersumber dari buku karya Dickson. Yang ini adalah dari buku yang lain. Saudara-saudara, perjalanan ketujuh Sinbad si pelaut dalam versi yang kedua, Syahdan, walaupun dirinya sudah berjanji, Sinbad pada suatu saat membulatkan hatinya dan dia segera mengepak sejumlah barang yang sesuai untuk dibawa berlayar, membawanya dari Baghdad ke Basrah, di mana dia menemukan sebuah kapal yang siap untuk berlayar dengan sekelompok pedagang yang terkemuka. Sinbad berangkat bersama mereka dan akhirnya mereka menjadi sahabat. Sementara mereka berlayar dengan angin sedang dalam kedamaian dan kesehatan yang baik, sampailah kami melewati sebuah kota bernama Kota Cina. Dan sementara mereka berada pada puncak kegembiraan dan kebahagiaan mereka, berbicara di antara mereka sendiri mengenai perjalanan dan perdagangan, tiba-tiba angin haluan bertiup dan hujan deras turun, dan mereka semua basah kuyup. Maka mereka menutupi bungkusan-bungkusannya dengan kain dan kanvas, karena mereka khawatir barang-barang itu akan rusak akibat hujan. Dan mereka mulai berdoa memanjatkan permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mereka hadapi. Selanjutnya kapten, teman-teman, sambil ia mempersiapkan dirinya dan menggulungkan bajunya, ia memanjat tiang kapal dan mulai melihat ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya dia memandang kepada orang-orang di kapal dan mulai menampari wajahnya sendiri dan mencabuti jenggotnya sendiri. Tentu saja kami bertanya kepada dia,
"Kapten, ada apa, Kapten?" Dan dia menjawab, "Teman-teman, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kita diselamatkan dari bahaya yang kita hadapi. Dan ratapilah diri kalian sendiri dan ucapkan selamat berpisah satu sama lain." "Kenapa, Kapten? Ada apa, Kapten?" "Sebab angin telah menguasai kita dan menyeret kita ke laut yang paling jauh di dunia ini." Dia lalu turun dari tiang kapal, membuka sebuah kotak, dan mengeluarkan sebuah tas dari katun. Lalu dia membuka tas itu, mengeluarkan darinya sejumlah debu, seperti abu, membasahinya dengan air, dan setelah menunggu sebentar, membauinya. Kemudian dia mengeluarkan dari kotak itu sebuah buku kecil dan mulai membacanya. Lalu dia berkata kepada kami, "Wahai para penumpang, coba lihat ke sini. Di dalam buku ini ada pernyataan yang menakjubkan, bahwa siapapun yang datang ke tempat ini tidak akan pernah meninggalkannya dengan selamat dan pasti akan binasa. Sebab wilayah ini dinamakan wilayah para raja. Dan di dalamnya terdapat pusara junjungan kita Sulaiman putra Daud alaihissalam. Dan seekor ikan paus yang sangat besar dengan wajah mengerikan. Dan setiap kali sebuah kapal memasuki wilayah ini, salah seorang di antara mereka bangkit dari laut dan menelannya dengan segala sesuatu di dalamnya." Demikian penjelasan dari kapten kapal dari Sinbad dan kawan-kawan. Ketika mereka mendengar penjelasan kapten kapal, mereka terengah-engah keheranan. Dan belum lagi dia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba kapal mulai naik dan permukaan air atau dari permukaan air dan jatuh lagi. Dan mereka mendengar teriakan keras seperti gelegar guntur, yang tentu saja membuat mereka tercekam ketakutan setengah mati, dan yakin mereka akan binasa. Mendadak mereka melihat seekor ikan paus mendatangi kapal atau perahu. Besarnya bagaikan gunung yang menjulang tinggi, dan Sinbad beserta teman-temannya ketakutan, serta meratapi dengan sedih diri mereka sendiri, dan bersiap-siap untuk mati. Mereka terus menatap paus yang besar itu, terheran-heran dengan bentuknya yang begitu mengerikan. Ketika tiba-tiba seekor paus yang lain, yang paling besar dan paling mengerikan di antara mereka, dari yang pernah mereka lihat, mendekati mereka. Dan sementara mereka mengucapkan selamat berpisah satu sama lain dan meratapi diri mereka sendiri, paus ketiga, yang lebih besar lagi dari yang lainnya, dia mendekat. Dan mereka terpaku serta menjadi gila akibat ketakutan. Lalu ketiga binatang raksasa itu mulai mengitari kapal, dan paus ketiga menyergap kapal untuk menelannya. Ketika tiba-tiba angin keras bertiup, dan kapal terangkat serta jatuh di atas sebuah karang raksasa, pecah berkeping-keping, dan semua pedagang dan penumpang lain serta bungkusan-bungkusan barang itu tenggelam ke dalam laut. Sinbad si pelaut melepaskan seluruh pakaiannya kecuali kemeja. Dia berenang hingga dia menggapai sebatang papan kayu dari kapal dan berpegangan padanya. Lalu dia menaikinya dan tetap berpegangan padanya, sementara angin dan gelombang mempermainkannya di atas permukaan air, membawanya naik dan turun. Dia berada dalam keadaan yang paling menyedihkan, disertai perasaan takut dan tertekan dan lapar serta haus.
Sinbad menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah dia lakukan, dan karena mengundang lebih banyak penderitaan setelah menjalani kehidupan yang nyaman di negerinya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Wahai Sinbad, si pelaut, kau tidak mau belajar, Sinbad? Sebab setiap kali kau merasakan penderitaan dan keletihan, tapi kau tidak pernah bertobat dan berhenti berlayar di laut. Dan ketika kau bertobat, kau berbohong. Aku patut menerima keadaan ini yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit tamaku yang merupakan akar dari seluruh penderitaanku. Sebab aku telah memiliki kekayaan berlimpah. Aku mendapatkan kembali akal sehatku dan berkata pada diriku sendiri, dalam pelayaran ini, aku bertobat kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Demikian kata Sinbad selanjutnya. "Dengan tobat yang tulus, ya Allah. Dan aku tidak akan pernah lagi mengadakan perjalanan atau menyebut-nyebutnya perjalanan, atau bahkan memikirkannya perjalanan sepanjang hidupku, ya Allah." Sinbad terus memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan meratap mengingat hari-harinya yang telah dilewati dengan penuh kegembiraan dan kesenangan, serta kepuasan juga kebahagiaan. Sinbad tetap berada dalam keadaan begini sepanjang hari, dan pada hari kedua, serta pada malamnya dia sampai di sebuah pulau yang penuh pepohonan dan mempunyai banyak sungai. Sinbad mendarat dan makan hasil buah-buahan atau makan buah-buahan dari pepohonan itu, dan minum air dari sungainya sampai dia merasa segar dan mendapatkannya kembali kekuatannya, serta menemukan kembali semangatnya. Kemudian dia berjalan-jalan di pulau itu dan menemukan di sisi lain sebuah sungai besar yang airnya manis, mengalir dengan arus deras. Dan Sinbad ingat rakit yang dibuat waktu itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus membuat sendiri rakit seperti itu, barangkali aku dapat keluar dari sini. Jika aku berhasil keluar dengan selamat, aku akan berjanji dan bersumpah demi Tuhan yang Maha Kuasa untuk tidak lagi bepergian. Dan jika aku mati, aku akan menemukan kebebasan dari kesulitan dan penderitaan." Selanjutnya Sinbad mengumpulkan banyak potongan kayu dan pepohonan yang ternyata, teman-teman, adalah kayu cendana terbaik, yang tidak ada duanya di tempat lain meskipun dia tidak mengetahuinya pada waktu itu. Lalu Sinbad menemukan cara untuk memilih rumput dan ranting menjadi semacam tali, dengan mana dia mengikat rakitnya sambil berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku berhasil lolos dengan selamat, itu pasti karena karunia Tuhan." Lalu dia naik ke atas rakit dan meluncur sepanjang sungai, meninggalkan bagian pulau itu di belakang. Dia berbaring di atas rakit itu selama 3 hari, teman-teman. Dia tidak makan, tapi dia minum air sungai itu untuk memuaskan dahaganya. Sampai dia pusing seperti seekor anak burung akibat kelelahan, juga kelaparan dan ketakutan yang amat sangat. Pada akhir kali ini rakit membawanya ke sebuah gunung tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai itu. Ketika dia melihat itu, dia menjadi sangat takut. Karena ia ingat akan apa yang telah dialaminya akibat sempitnya sungai pada pelayaran dia yang sebelumnya. Sinbad berusaha untuk menghentikan rakit dan minum di sisi gunung. Tapi arus menguasainya dan membawa rakit itu dengan dia di atasnya, yaitu ke bawah gunung. Ia yakin bahwa ia akan mati dan berkata, "Tidak ada kekuatan dan kekuasaan kecuali di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar. Allahu Akbar." Tapi tidak berapa jauh kemudian rakit itu muncul di sebuah tempat yang agak lapang. Tempat yang luas di mana sungai mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur dan berlari secepat angin. Sinbad si pelaut berpegang erat-erat pada rakitnya karena takut jatuh, sementara gelombang mempermainkannya
ke kanan dan ke kiri, di tengah aliran sungai yang deras. Rakit terus-menerus mengikuti arus sepanjang lembah, sementara Sinbad tidak mampu menghentikan atau mengemudikannya menuju tepian, sampai ia membawanya ke sebuah kota yang besar, yang dibangun dengan baik dan padat penduduknya. Ketika orang-orang melihatnya berada di atas rakit, namun di tengah sungai dengan arus begitu deras, mereka melemparkan sebuah jaring dan tali ke atas rakit dan menarik Sinbad ke tepi. Teman-teman, Sinbad jatuh di tengah mereka seperti orang mati, karena memang sangat lapar, kurang tidur dan ketakutan. Tidak lama kemudian mendekatlah padanya di antara orang-orang itu seorang laki-laki tua yang patut dimuliakan, yang segera menyalami Sinbad dan melemparkan ke arahnya banyak sekali pakaian yang sangat bagus, yang dia kenakan untuk membuat dirinya kelihatan layak. Lalu dia mengajak Sinbad, yaitu ke tempat mandi, dan membawakan dia minuman anggur manis dan wewangian. Setelah mandi, orang tua itu membawanya ke rumahnya, dan keluarganya menerima Sinbad dengan gembira. Lalu dia menundukkan Sinbad di tempat yang menyenangkan dan mempersiapkan makanan mewah untuknya. Dan Sinbad makan sampai kenyang dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas keselamatannya. Selanjutnya, para pelayan prianya membawakan Sinbad air panas yang dipakai untuk membasuh tangannya, dan para pelayan wanitanya membawakan handuk sutra yang dipakai Sinbad untuk mengeringkannya dan menyeka mulutnya. Lalu dia menyiapkan untuk Sinbad sebuah apartemen pribadi di satu bagian rumahnya yang mewah, dan memerintahkannya para pelayan pria dan pelayan wanitanya untuk melayani Sinbad dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan mereka melayaninya dengan penuh perhatian. Sinbad tinggal di apartemen tamu itu selama 3 hari. Menikmati makanan dan minuman lezat serta wewangian sampai rasa takutnya hilang. Tenaganya pulih kembali dan dia merasa nyaman. Pada hari keempat, laki-laki tua itu mendatangi Sinbad dan berkata, "Nak, kami senang dengan kehadiranmu, nak, dan terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkanmu. Kini maukah kau turun bersamaku ke tepi sungai dan menjual barang-barang di pasar? Barangkali dengan uang yang kau dapatkan, kau akan membeli sesuatu untuk kau bawa dalam perjalananmu, nak." Mendengar penawaran itu, Sinbad terdiam sejenak. Berpikir dia, "Pak, barang apa yang kumiliki dan apa maksudnya?" Dia menambahkan, "Nah, jangan khawatir dan jangan terlalu memikirkannya, nak. Mari kita pergi ke pasar saja, dan jika kita menemukan seorang yang mau menawarkan harga yang memuaskanmu, aku akan menerima uangnya untukmu. Dan jika tidak, aku akan menyimpannya untukmu di gudang sampai hari berjual beli tiba." Sinbad memikirkan tentang hal itu, tawaran kakek itu, dan berkata pada dirinya sendiri, biar aku lakukan apa yang dimintanya. Dan ya, akan kulihat apakah barang-barang itu. Lalu Sinbad berkata padanya, "Kakek, aku mendengar dan mematuhi. Aku tidak dapat menentangmu, ke dalam hal apa saja. Sebab apa yang kau lakukan mengandung rahmat Tuhan." Maka Sinbad pergi bersamanya ke pasar dan mendapati bahwa dia telah mencopoti bagian-bagian rakit dan menyerahkan kayu cendana yang merupakan bahan rakit tersebut kepada seorang perantara, yaitu seorang broker yang mengumumkan penjualannya. Para pedagang datang dan membuka penawaran,
dan mereka menaikkan harga mereka sampai penawaran berhenti pada angka 100.000 dinar. Lalu laki-laki tua itu berpaling pada Sinbad dan berkata, "Nak Sinbad, dengarlah nak, inilah harga barang-barangmu untuk waktu sekarang. Apakah kau akan menjualnya seharga itu, atau apakah kau akan menunggu dan membiarkan menyimpannya untukmu di gudang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi pada waktu yang tepat, nak?" Sinbad menjawab, "Kakek, aku menyerahkannya padamu saja. Lakukan sesuai kehendakmu." Dia menjawab, "Nah, maukah kau jual padaku seharga 100 dinar lebih tinggi daripada yang telah ditawarkan oleh para pedagang itu?" Sinbad berkata, "Ya, setuju." Lalu dia memerintahkan para pelayannya untuk membawa kayu itu ke gudangnya. Dan kami kembali ke rumahnya, di mana mereka duduk, dan dia menghitung uang untuk membayar kayu tersebut, dan dengan membawa tas, memasukkan uang itu ke dalamnya, menguncinya dengan gembok besi yang kuat, dan memberikan pada Sinbad kuncinya. Beberapa hari kemudian, orang tua itu berkata pada Sinbad, "Nak Sinbad, aku ingin mengusulkan sesuatu kepadamu, nak, dan kuharap kau akan setuju." Sinbad berkata, "Apakah itu, kek?" Dia menjawab, "Nah, Sinbad, aku sudah sangat tua sekali, dan aku tidak mempunyai putra. Tapi sebenarnya aku punya putri yang masih muda dan menarik, dan dikaruniai kekayaan yang melimpah serta kecantikan. Maksudku, nak Sinbad, aku ingin menikahkannya denganmu sehingga kau dapat hidup bersamanya di sini di negeri kami. Maka aku akan memberimu semua yang kupunyai, nak, sebab aku telah tua, dan kau akan menggantikan tempatku, nak Sinbad." Sinbad terdiam atas tawaran dari orang tua itu. Selanjutnya dia menambahkan, "Nak Sinbad, terimalah usulku, nak, sebab aku menginginkan kebaikan untukmu. Jika kau mematihiku, aku akan menikahkan putriku denganmu. Aku berjanji. Dan kau akan menjadi putraku serta memiliki semua milikku. Inilah harta kekayaanmu, nak, yang tersedia untukmu, untuk kau apakan saja terserah padamu, nak Sinbad." Sinbad berkata pada orang tua itu, "Kakek, demi Tuhan, kek, kau telah menjadi seperti kakekku atau ayah barangkali bagiku. Makanya aku akan panggil bapak atau sebangsa itu kepadamu. Pak, aku telah sering menderita ketakutan yang membuatku bingung dan kurang pandai mengambil keputusan, Pak. Terserah kepadamu saja, Pak." Lalu dia memerintahkan para pelayannya untuk memanggil hakim dan para saksi, dan ketika mereka datang, dia menikahkanku dengan putrinya, merayakannya dengan hiburan dan pesta yang meriah. Ketika Sinbad mendatangi istrinya, dia mendapati bahwa dia sangat cantik jelita dengan tubuh yang indah dan langkah yang gemulai, berpakaian mewah dengan perhiasan emas, kalung permata, dan batu-batu mulia yang berharga ratusan ribu dinar dan di luar jangkauan siapa saja. Ketika Sinbad melihatnya, dia menyenangkan hatinya, "Dan kami menyayangi satu sama lain." Demikian kata Sinbad. Sinbad hidup bersamanya untuk beberapa lama menjalani kehidupan yang amat sangat menyenangkan dan membahagiakan. Tak lama kemudian,
ayahnya meninggal dan diterima di sisi Tuhan. Mereka mempersiapkannya dan menguburkannya, dan Sinbad mewarisi seluruh harta kekayaannya, serta para pelayannya menjadi pelayan-pelayan Sinbad untuk melayaninya sesuai dengan perintahnya. Lain para pedagang menunjuknya untuk mengisi jabatannya, sebab dia adalah ketua mereka. Dan ini berarti bahwa tak seorang pun di antara mereka bisa membeli sesuatu tanpa sepengetahuannya dan seizinnya. Ketika Sinbad bergaul dengan orang-orang di kota ini, dia memperhatikan bahwa mereka berubah pada setiap awal bulan, teman-teman. Yaitu pada tubuh mereka tumbuh sayap yang mereka pakai untuk terbang ke wilayah yang lebih tinggi di langit. Dan tak seorang pun tinggal dalam kota kecuali para wanita dan anak-anak. Sinbad berkata pada dirinya sendiri, jika hari pertama bulan mendatang, ya, jika tiba bulan, aku akan minta salah seorang dari mereka untuk membawa peserta ke tempat yang mereka datangi. Ketika hari itu tiba, dan warna serta bentuk mereka berubah, Sinbad mendatangi salah seorang di antara mereka dan berkata padanya, Tuan, demi Tuhan, bawalah aku besertamu, Tuan, sehingga aku dapat pergi dan kemudian pulang kembali, Tuan. Dia menjawab, oh, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi Sinbad memaksanya sampai dia bersedia membantunya. Maka Sinbad juga pergi bersama mereka tanpa memberitahu seorang pun dari anggota keluarganya atas pelayannya atau kawannya. Dan dia menempatkan Sinbad di punggungnya serta terbang dengan Sinbad ke angkasa dan terus terbang naik sampai mereka berada di tempat yang begitu tinggi. Sehingga Sinbad mendengar para malaikat mengagung-agungkan Tuhan di kubah langit. Sinbad terheran-heran dengan semua ini dan berseru, segala puji hanya bagi Tuhan dan segala keagungan hanya Dia yang memiliki. Belum sampai Sinbad berdoa, atau belum selesai Sinbad berdoa, muncullah api dari langit dan hampir membakar mereka. Mereka terbang ke bawah dan setelah menjatuhkan Sinbad di atas gunung yang tinggi, lalu pergi, merasa sangat marah kepada Sinbad, dan meninggalkan Sinbad seorang diri. Sinbad menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah dia lakukan dan berkata pada dirinya sendiri, Ya Allah, tidak ada kekuatan dan kekuasaan kecuali di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Setiap kali aku lolos dari satu bencana, Ya Allah, aku jatuh ke dalam bencana yang lebih buruk, Ya Allah. Sinbad duduk di atas gunung, tidak tahu hendak kemana dia. Ketika tiba-tiba dua orang pemuda lewat, mereka bagaikan bulan kembar. Masing-masing memegang sebatang tongkat penuntun dari emas merah. Sinbad mendekati mereka dan menyalami mereka, dan mereka membalas salamnya. Lalu Sinbad bertanya pada mereka, Demi Tuhan, katakan padaku siapakah kalian dan apakah kalian itu? Mereka menjawab, Kami adalah pelayan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sambil memberi Sinbad sebuah tongkat dari emas merah, seperti yang mereka bawa, mereka pergi dan meninggalkan Sinbad. Sinbad berjalan sepanjang punggung gunung dengan berpegang pada tongkat itu, dan bertanya-tanya dalam hati mengenai kedua pemuda itu. Ketika tiba-tiba seekor ular muncul dari bawah gunung dengan seorang lelaki di mulutnya yang ditelannya sampai pusarnya, sementara dia berteriak dan mencerit-cerit. Barang siapa bisa membebaskanku Tuhan, aku membebaskannya dari setiap kesulitan. Sinbad mendekati ular itu dan memukulnya pada kepalanya dengan tongkat emas. Dan ular itu melemparkan orang tersebut dari mulutnya. Lalu dia mendekati Sinbad dan berkata,
karena kau telah menyelamatkanku, Tuhan, dari ular ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dan kau telah menjadi kawanku di gunung ini. Teman-teman, tidak lama kemudian sekelompok orang mendatangi mereka, dan ketika Sinbad memperhatikan, Sinbad kecuali di antara mereka orang yang mengendongnya di punggungnya dan terbang bersamanya. Kemudian Sinbad mendekatinya dan berbicara dengan sopan kepadanya, menyampaikan permintaan maafnya dan berkata, "Kawan-kawan, bukan begini caranya orang memperlakukan kawannya." Dia menjawab, "Engkaulah yang hampir menghancurkan kami dengan mengagungkan Tuhan di atas punggungku." Sinbad berkata, "Maafkan aku, sebab aku tidak mengetahui hal ini, dan aku tidak akan mengucapkan sepatah kata lagi." Akhirnya dia bersedia membawa Sinbad serta, dengan syarat bahwa dia harus menahan diri untuk tidak menyebut-nyebut nama Tuhan atau mengagungkannya di atas punggungnya, teman-teman. Begitu syaratnya. Lalu dia membawa Sinbad dan terbang bersamanya, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, sampai dia membawa Sinbad kembali ke rumahnya. Istrinya menemuinya, menyambut Sinbad, dan sambil menyalaminya atas keselamatan, suaminya berkata, "Alhamdulillah, waspadalah kalau keluar atau berhubungan dengan orang-orang itu, Kang. Sebab mereka adalah saudara-saudara setan dan tidak menyembah Tuhan." Sinbad bertanya padanya, "Tapi bagaimana ayahmu bergaul dengan mereka waktu itu?" Dia menjawab, "Kang, harap kau tahu ayahku bukan salah seorang di antara mereka. Dan dia juga tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Kini setelah dia meninggal, kukira sebaiknya kau menjual seluruh harta milikmu, membeli barang-barang dengan uang itu, dan kembali ke negeri dan keluargamu, dan aku akan pergi bersamamu. Sebab aku tidak punya alasan untuk tinggal di kota ini, Kang, karena ayah maupun ibuku sudah meninggal semuanya." Maka Sinbad segera memenuhi permintaan istrinya. Dia menjual harta kekayaan ayah mertuanya sedikit demi sedikit, dan menunggu adanya seseorang yang mau pergi ke Baghdad agar Sinbad bisa pergi bersamanya, yang diikuti oleh istrinya. Tidak berapa lama kemudian, sekelompok orang di kota itu memutuskan untuk bepergian, dan karena tidak berhasil mendapatkan kapal, membeli kayu dan membangun sendiri sebuah kapal besar. Sinbad memesan tempat di kapal mereka, membayar penuh ongkosnya, dan naik ke kapal bersama istrinya dan semua harta yang dapat mereka bawa. Dengan meninggalkan tanah dan rumah-rumah mereka, mereka berangkat dan berlayar dengan angin sedang dari laut ke laut, angin sedang dari laut ke laut, dan dari pulau ke pulau sampai mereka mencapai kota Basro, di mana tanpa membuang-buang waktu lagi, Sinbad si pelaut segera memesan tempat di sebuah perahu, dan setelah menaikkan barang-barang miliknya, pergi ke kota Baghdad. Lalu tibalah Sinbad si pelaut beserta istrinya di kampung halamannya, memasuki rumahnya yang megah, dan bertemu kembali dengan keluarganya, beserta kawan dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang disayanginya. Kemudian menyimpan di gudang-gudangnya semua barang yang dibawanya. Keluarga Sinbad si pelaut sudah kehilangan harapan untuk menanti dia kembali. Sebab ketika mereka menghitung waktu kepergiannya dalam pelayaran yang ketujuh,
mereka mendapati bahwa pelayaran Sinbad yang ketujuh berlangsung selama 27 tahun, teman-teman. Ketika Sinbad menceritakan kepada mereka semua pengalamannya, mereka sangat takjub dan menyalami atas keselamatannya. Selanjutnya Sinbad bersumpah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk tidak lagi bepergian lewat darat maupun lewat lautan setelah mengalami 7 pelayaran yang mengakhiri semua pelayaran lainnya. Sinbad si pelaut juga berkata dan juga menahan dirinya untuk pergi kemanapun atau mengumbar nafsunya untuk kepergian, serta bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta Maha Agung, dan memuji-mujinya sepanjang waktu, dan mengagungkannya, serta berzikir kepadanya, karena telah membawa dirinya kembali ke negeri asalnya, dan ke tengah keluarganya. Nah, begitu teman-teman. Pikirkan, saudaraku, wahai Sinbad si portir, apa yang pernah kualami itu, kawan. Demikian kata Sinbad si pelaut sambil menoleh kepada Sinbad si portir. Sinbad si portir berkata kepada Sinbad si pelaut, Tuan, demi Tuhan, maafkan aku atas kesalahan yang telah kulakukan padamu, Tuan. Maafkan. Kemudian Sinbad si pelaut berkata, kalaupun ada, akan aku maafkan kesalahanmu. Tapi yang lebih penting, maafkan kesalahanku dalam menguraikan perjalananku yang demikian banyak kepadamu, juga kepada teman-teman lain. Teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada, akhirnya mereka melanjutkan persahabatan mereka dalam kegembiraan dan kesenangan sampai mereka tiba kepada saat yang menghancurkan kebahagiaan, memisahkan para sahabat, meruntuhkan istana, dan membangun pusara-pusara. Teman-teman dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, terima kasih. Demikian kisah petualangan Sinbad si pelaut, yang di bagian ketujuh ditambahkan dengan versi yang lain yang sudah terbit bukunya untuk menambah perbendaharaan dari cerita ini. Saya Kang Asep Dewan dan Desoni Chandra Maulana dari Cahaya Ilmu menyampaikan mohon maaf sedalam-dalamnya apabila dalam apa yang kami uraikan banyak kesalahan dan kehilapan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas supportnya atau dukungannya kepada channel Cahaya Ilmu. Dengan situs resmi untuk kisah adalah kisah.org. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.